Beda konsepnya. Coba paparkan, apa samanya itu Daliana Toru dengan Rakursi Telu? Kalau aku yang diminta yang membedah, Rakursi Telu itu 4 elemen. Daliana Toru 3 elemen. Aku nggak tanya sama guru Jendeng, kira-kira menggunakan logika Bung Haka, 3 dengan 4 ini sama nggak? Ya, jelas tidak. Jelas berbeda. Jelas berbeda. Bahkan kita bisa uji, mampu nggak guru Jending memaparkan bagaimana konstruksi marga dalam orang Batak? Apa itu marga? Apa itu implementasi sosialnya dari marga? Biar ku jabarkan marga itu dalam implementasi sosial karo apa? Kenapa bisa disebut marga? Bagaimana unsur pembentuk? Bagaimana proses pembentukan kata itu menjadi marga? Marga dan beru nggak bisa dipisahkan. Apalagi nanti kalau kita bongkar ya, perbedaan paling substansional, paling fundamental dari orang Karo dan orang Batak adalah bagaimana kekerabatan itu terbentuk. Orang Batak akan cerita Martarombo yang diambil dari garis genealogis. Orang Karo nggak pakai itu. Pakainya apa itu? Kekerabatan orang Karo bukan dari margaku. Margaku Sinulinga. Gimana? Ya, tadi saya tanya. Misalnya margaku Sinulinga, marga nggak? Misalnya ini contoh ya, aku orang marga Sinulinga bertemu dengan marga Sembiring. Apa margamu Sembiring? Margaku Sinulinga. Kami belum bisa lihat jaringan kekerabatan kami. Nggak akan bisa. Ada 5 marga orang Karo, Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Pranginangin, Tarigan. Kalau hanya marga yang disebutkan, aku margaku Karo-Karo, kau margamu Sembiring, apa kekerabatan kita? Nggak dapat. Nggak bisa. Bahkan sesama Karo-Karo sendiri pun. Contoh, Karo-Karo ada 18. Aku sebutkan sajalah dulu ya. Karo-Karo Sinulinga itu nggak punya hubungan kekerabatan dengan Karo-Karo Sitepu. Tanpa proses tertutur, ada mekanisme adat tertentu. Tapi marga Sinulinga ini punya kekerabatan, punya persaudaraan dengan Surbakti, Kacaribu, Kaban, dengan Karo-Karo yang lain. Jadi istilah Batak itu pure digunakan orang-orang Batak untuk mengklaim Karo, bukan orang Karo yang mengklaim istilah Batak untuk. Ini aku bisa tunjukkan. Salah satu buku dasar kebudayaan di Indonesia yang ditulis oleh Kuncoro Ningrat. Salah satu buku dasar kebudayaan di Indonesia yang ditulis oleh Kuncoro Ningrat. Salah satu buku dasar kebudayaan di Indonesia yang ditulis oleh Kuncoro Ningrat. Wah, luar biasa budayawan, luar biasa Kuncoro Ningrat ini. Silakan, Bang. Nah, dari video itu kita lihat dan kita dengarkan bahwa dia menyatakan di dalam buku Profesor Kuncoro Ningrat menyatakan bahwa Karo bukan Batak. Padahal kalau kita baca lebih mendalam pada bab 4 halaman 94 pada paragraf pertama, jelas itu dituliskan bahwa Karo itu masuk ke dalam rumpun Batak, dan yang kemudian wilayah-wilayah yang didiami oleh orang Batak disebutkan di sana itu ada di tanah Karo itu sendiri. Nah, yang kemudian yang mau saya sampaikan, hal bodoh dan sangat bodoh bagi saya sendiri ketika mengambil kutipan dari Kuncoro Ningrat untuk membenarkan daripada tujuan dan kepentingannya. Padahal di situ jelas secara eksplisit dituliskan bahwa Karo itu adalah Batak. Nah, yang mau juga saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, kalau dalam membaca buku silakan baca secara tuntas, dan yang kemudian jangan hanya dipegang dan ditunjukkan di publik seolah-olah kita itu memahami dan seolah-olah kita berpengetahuan. Dan yang kemudian pertanggungjawaban kita itu bukanlah kepada diri kita sendiri, melainkan kepada para pendengar kita dan yang mengikuti kita, supaya kita tidak melakukan pembodohan atau bentuk menipu dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih. Baca tulisan Batara Sangti, bagaimana dia menceritakan tentang Batak, tetapi tidak pernah konsisten. Di buku ini
Pak Karo Simalungun Mandailing Angkola ada, tetapi toba tidak ada. Dia selalu memajukan Bataknya, tetapi tobanya hilang. Ini kasihan sekali buku ini. Toba tidak ada ditulis di sini. Kasihan sekali buku ini. Toba tidak ada ditulis di sini. Kasihan sekali buku ini. Toba tidak ada ditulis di sini. Dari video ini kita bisa lihat bagaimana buruknya sumber daya manusia daripada yang berbicara, yaitu Anna Martina Sinamo. Dia menyatakan bahwa di dalam buku sejarah Batak yang dituliskan oleh Batara Santi Simanjuntak tidak ada dituliskan tentang toba. Dia itu baca buku atau tidak? Apalagi dia mengaku seorang akademisi, sejarawan, dan memiliki latar belakang pengetahuan yang S1, S2, S3. Tapi coba kita lihat ini. Di bab pertama aja sudah menceritakan tentang si Poki Nangol-ngolan tuh. Kemudian di halaman 263 sampai sudah menceritakan tentang Cianjur Mula-Mula. Kemudian sudah membahas tentang Tuan Seribu Raja dan Tuan Sori Mangaraja, aktivitas-aktivitas dan sistem masyarakat. Dan yang kemudian kita masuk ke berikutnya, sudah ada menceritakan tentang Tunggal Penaluan. Kemudian juga pembagian bius-bius di kawasan Toba itu sendiri. Nah, silakan kita buka misalnya di halamannya Cianjur Mula-Mula. Ini sudah dijelaskan bagaimana mulai dari halaman 263 itu sudah dijelaskan semua, dan tentang perbiusan di kawasan Toba dijelaskan semuanya secara mendalam tuh. Saya tidak tahu beliau membaca buku ini atau tidak, tapi saya berharap jadilah manusia yang jujur dalam membaca buku, karena buku itu sendiri yang akan mempermalukanmu. Terima kasih.